Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Ketua Umadik Sastrasia, dan tidak lupa yang saya hormati Panitia Penyelenggara Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat bergabung pada kompetisi berpidato yang diselenggarakan oleh panitia pelaksana Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpartisipasi dalam acara Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Bahasa dan Budaya sebagai Jati Diri Bangsa. Hadirin yang saya hormati, bangsa Indonesia memiliki jati diri yang membedakan dari bangsa lain di dunia. Jati diri tersebut sekaligus menunjukkan keberadaan bangsa Indonesia di antara bangsa lain. Salah satu simbol jati diri bangsa Indonesia adalah bahasa. Hal ini sejalan dengan semboyan yang selama ini kita kenal, yaitu bahasa menunjukkan bangsa. Dalam era global seperti sekarang ini, jati diri suatu bangsa menjadi hal yang penting untuk dipertahankan, karena untuk menunjukkan keberadaannya di antara bangsa lain di dunia. Namun, bagaimana kondisi kebahasaan kita sebagai jati diri suatu negara saat ini? Saudara-saudara, perlu kiranya kita berkaca pada keterpurukan angka kelulusan mata pelajaran bahasa Indonesia tahun 2011. Hal ini ditenggarai karena tingkat kesulitan yang terkandung dalam soal sangat tinggi. Kita lihat faktanya, soal-soal bahasa Indonesia pada ujian nasional lebih banyak menguji kemampuan membaca saja. Padahal dalam bahasa Indonesia harus diukur melalui kemampuan 4 aspek, yaitu membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Lebih lanjut, ada 2 masalah dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pertama, nilai pembelajaran bahasa Indonesia sangat membosankan karena dirinya menganggap sudah mampu dalam berbahasa. Kedua, penyampaian materi yang kurang menarik sehingga siswa menjadi lemah dalam menangkap pembelajaran tersebut. Perlu kita sadari dari pihak guru dituntut untuk bisa membuat siswa berpikir bahwa bahasa Indonesia ialah pelajaran yang menarik dan mempunyai masa depan yang cerah. Bahasa Indonesia juga merupakan tanggung jawab bagi guru yang sangat besar. Di Indonesia, kita melihat kurangnya kebanggaan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Tidak hanya bagi kalangan awam, tetapi juga di kalangan cendekiawan. Misalnya, pidato para pejabat, termasuk Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang seringkali menggunakan bahasa Inggris dalam berpidatonya. Tanpa kita sadari, kita juga gemar mengambil alih kata untuk bahasa Inggris dan menggunakannya dalam bahasa Indonesia. Padahal terdapat kata padanan untuk kata-kata di surat tersebut. Misalnya, kita sering menggunakan kata depending, on the way, meeting, di follow, dan lain sebagainya. Padahal kita bisa menggantikannya dengan pertemuan atau rapat untuk meeting, ditunda untuk depending, dan lagi sedang di perjalanan untuk on the way, dan lain sebagainya. Lalu, mengapa kita harus menggunakan kata berbahasa asing? Bagaimana kita bisa melestarikan bahasa Indonesia kalau bukan dari diri kita sendiri? Sikap tidak menjunjung berbahasa seperti itu harus dikikis karena kita harus mengutamakan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa kita agar kita tidak menjadi asing di negeri sendiri. Tidak seharusnya kita membiarkan bahasa Indonesia larut dalam arus global yang menggunakan bahasa asing seperti ini. Jika hal itu terjadi, tidak tertutup kemungkinan bahasa Indonesia yang merupakan jati diri keindonesiaan akan pudar dan terancam larut dalam arus budaya global. Jika hal ini terjadi, jangankan berperan di tengah gelombang, menunjukkan jati diri suatu bangsa pun tidak akan belum tentu bisa.
Hadirin yang terhormat, sebagai simbol jati diri bangsa, bahasa Indonesia harus terus dikembangkan agar tetap memenuhi fungsinya sebagai sarana komunikasi untuk berbagai bidang kehidupan. Upaya tersebut telah memenuhi landasan hukum yang yaitu yaitu disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bahasa, tentang bendera, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Hadirin yang berbahagia, dalam menjalani kehidupan global seperti ini, jati diri hal sama pentingnya dengan harga diri. Tanpa jati diri, kita tidak memiliki harga diri. Atas dasar tersebut, agar menjadi suatu bangsa yang bermartabat, kita harus kita harus meningkatkan jati diri yang kuat, baik berupa adat istiadat, seni budaya, bahasa dan sastra maupun kearifan lokalnya. Demikianlah kita semua sebagai generasi bangsa, sebagai generasi milenial, sebagai calon pemimpin bangsa yang tangguh, kita harus lestarikan bahasa Indonesia sebagai alat atau berhubungan dengan masyarakat baik berbeda maupun berwilayah sebagai pemersatu bangsa. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala tingkah laku tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian yang sudah diberikan. Akhir kata saya tutup dengan prasanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.